warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Channing Tias. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang angiospermae. Ini merupakan salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah perkembangan tumbuhan. Yang akan kita pelajari dalam materi angiosperm ini adalah pengertiannya, struktur bunga, struktur anter, struktur ovarium, mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis, megasporogenesis dan megagametogenesis, double fertilization, dan perkembangan embrio. Beberapa buku yang saya gunakan sebagai referensi pada materi kali ini adalah buku dari Val Ragavan yang pada tahun 2006 menerbitkan buku Double Fertilization. Kemudian Biology by Campbell et al. Pada tahun 2017. Kemudian Boccioni and So yang pada tahun 2013 menerbitkan buku berjudul Current Trends in the Embryology of Angiosperm. Angiospermae adalah tumbuhan berbiji atau spermatopita yang tertutup. Jadi, angiospermae merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Memiliki filum tunggal yaitu antopita, yang dalam bahasa Yunani anthos berarti bunga. Jadi angiospermae ini adalah tumbuhan berbunga. Mempunyai 250.000 spesies atau sekitar 90% dari spesies tumbuhan yang ada di dunia. Untuk mengetahui struktur bunga, kita dapat melihat gambar ini. Gambar ini merupakan hasil penelitian dari Windarsi dan Effendi pada tahun 2019 yang meneliti tentang morphological flower of Nepelum lapaceum atau rambutan. Terdapat dua gambar yaitu A dan B. Gambar A merupakan hermaphrodite flower, sedangkan B adalah male flower. Hermaphrodite flower artinya terdapat dua, yaitu jantan dan betina terdapat dalam satu bunga. Terdiri dari stigma, stilus, ovarium, stamen, petal, dan pedikel. Sedangkan untuk male flower hanya terdiri dari stamen, petal, dan pedikel. Kita bisa melihat struktur bunga lengkap pada diagram berikut ini. Gambar ini saya dapat dari Campbell et al. Bunga lengkap terdiri dari stamen, karpel, petal, sepal, dan reseptakel. Pada stamen terdapat dua bagian, yaitu anter atau kepala sari dan filamen, yaitu tangkainya. Sedangkan pada karpel terdapat stigma, kala putih, stilus, tangkai, kemudian ovarium. Sebelum mengetahui tentang perkembangan dari angiospermae, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang struktur anter. Struktur anter yaitu struktur yang menghasilkan sel kelamin jantan. Dari gambar ini kita melihat adanya anter dan filamen. Kemudian, jika anter kita potong melintang, akan terlihat diagram seperti ini. Setelah dipotong melintang, anter terdiri dari epidermis, fibrous layer, tapetum, dan di dalamnya terdapat polen. Polen ini proses terbentuknya nanti akan kita bahas. Kemudian di tengah-tengah terdapat filamen. Struktur anter juga dapat kita lihat secara mikroskopis seperti berikut ini. Jadi, lapisan paling luar merupakan epidermis. Kemudian, lapisan kedua adalah endothelium atau lamina fibrosa atau fibrous layer. Kemudian, lapisan berikutnya
adalah middle layer. Lapisan yang terdalam adalah tapetum. Terus kemudian terdapat juga stomium. Stomium ini tempat pecahnya dari anter ketika polen sudah masak. Jadi, lapisan terluar merupakan epidermis. Sel-selnya akan memipih karena mengikuti dari perbesaran kepala sari atau anter. Lapisan berikutnya adalah endotesium. Perkembangan maksimumnya pada waktu serbuk sari telah saatnya untuk dilepaskan. Endotesium ini akan membantu membukanya antera pada saat masak. Jadi akan membantu perpecahan dari stomium pada saat serbuk sari atau polen telah masak. Tapetum merupakan lapisan paling dalam. Perkembangan maksimumnya terjadi pada saat mikrosporogenesis mencapai stadium tetrad. Lapisan paling dalam ini berfungsi memberi makanan pada serbuk sari. Secara mikroskopis, kita dapat melihat struktur anter pada gambar berikut ini. Gambar ini merupakan hasil penelitian dari Yadav et al. Yang pada tahun 2017 meneliti tentang struktur atau lebih tepatnya anatomi anter. Di gambar A, kita bisa melihat penampang melintang dari anter yang terlihat beberapa lapisan-lapisannya. Pada gambar ini sudah mulai tampak disintegrasi middle cell dan degradasi dari tapetum yang menunjukkan bahwa tapetum sudah mulai terserap. Cadangan-cadangan makanan yang ada di tapetum sudah mulai diserap oleh polen-polen. Pada gambar B menunjukkan bahwa stomium yang ada di tengah ini sudah mulai terdegradasi, yang menunjukkan bahwa polen sudah mulai matang. Kita lompat ke gambar yang D. Di sini adalah proses penebalan dari endotesium. Panah ini menunjukkan gambar E. Gambar E ini panah menunjukkan endotesium menebal. Yang endotesium yang berada di dekat stomium ini mengalami penebalan. Gambar F menunjukkan stomium yang sudah mulai pecah. Gambar C menunjukkan stomium yang sudah pecah dan bagian dalam juga sudah mulai kosong, menunjukkan bahwa serbuk sarinya sudah terlepas semua. Gambar D ini merupakan gambar dengan perbesaran 100 yang menunjukkan bahwa stomium sudah pecah, sudah membelah, dan polennya ini sudah membelah dan sudah mengeluarkan semua, anternya sudah membelah yang sudah mengeluarkan semua polen yang ada di dalam. Ini juga merupakan gambar secara mikroskopis, menunjukkan ada polen-polen yang ada di dalam. Terus kemudian terlihat juga endotesium yang mengalami penebalan di dekat stomium. Ini stomiumnya sudah pecah dan polen-polen yang ada di dalam sudah mulai keluar. Kemudian kita akan belajar tentang struktur ovarium yang ada di gambar D sampai G. Sedangkan untuk A sampai C, ini merupakan struktur dari anter yang sudah kita pelajari sebelumnya. Atau kita bahas lagi, yaitu ada epidermis, endotesium, ada middle layer, kemudian di dalamnya ada microspore mother cell. Kemudian untuk ovarium dapat kita lihat struktur-strukturnya di bawah ini. Ada funiculus, ada nucellus, kemudian
ada mikrofilar L, kemudian ada inner integumen. Dan yang sebelah-sebelahnya ini akan kita pelajari setelah ini. Struktur dari ovarium, ada dinding atau lapisannya, kemudian ada plasenta, dan ada ovul. Kasara et al. Pada 2016 juga meneliti tentang struktur ovarium pada tanaman Arabidopsis. Ovariumnya terlihat pada gambar A. Sekarang kita akan belajar pollen development, yaitu pembentukan serbuk sari. Terjadi di dalam anter, atau bisa juga terjadi di kepala putik. Terdiri dari dua proses, yaitu mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Yang dihasilkan dari proses ini adalah 2 generatif sel dan 1 vegetatif sel. Tahapan proses mikrosporogenesis adalah awalnya terdapat mikrosporosit atau mikrospor mother cell yang terdapat di dalam anter. Kemudian mikrosporosit ini mengalami pembelahan secara meiosis. Meiosis pertama, dia akan menghasilkan 2 sel. Kemudian meiosis kedua menghasilkan 4 sel yang disebut dengan fase tetrat. Pada fase tetrat inilah tapetum akan terbentuk secara sempurna. Kemudian tetrat akan berkembang dengan menyerap cadangan makanan yang ada dalam tapetum. Dia akan berkembang dan melepaskan diri dari ikatan 4 sel tersebut, melepaskan diri menjadi satu sel pollen yang disebut dengan mature pollen. Kemudian tetrat sel sendiri itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, gambar A, ini adalah tetrat sel berbentuk linier. Kemudian yang B adalah tetrat sel berbentuk T, kemudian ada tetrader atau berbentuk bola. Mature pollen ini akan berkembang atau meneruskan untuk ke tahap mikrogametogenesis. Prosesnya dapat dilihat pada diagram berikut. Ini merupakan hasil penelitian dari Twell et al. Pada 2006. Di sini ada tahapan mikrosporogenesis dan mikrogametogenesis. Seperti yang saya jelaskan tadi, awalnya terdapat mikrosporosit atau mikrospor mother cell atau sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora ini akan mengalami pembelahan secara meiosis, yaitu meiosis pertama menghasilkan 2 sel, meiosis kedua menghasilkan 4 sel yang bersifat haploid, kemudian 4 sel ini menjadi satu yang disebut dengan tetrat, dengan fase tetrat. Kemudian fase tetrat ini akan berkembang dengan menyerap makanan yang ada di tapetum, kemudian melepaskan diri menjadi mature pollen. Pollen ini akan mengalami pembelahan secara mitosis. Di sini mature pollen yang sudah dirilis atau dilepaskan dari anter, kemudian menuju ke kepala putik dan akan mengalami sebuah proses yang bernama mikrogametogenesis. Mikrospor ini atau pollen ini atau serbuk sari ini akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi inti sel vegetatif dan inti sel generatif. Inti sel generatif ini akan membelah lagi menjadi 2 stem cell. Proses dari pollen atau serbuk sari menjadi 3 inti sel berupa vegetatif nukleus dan 2 stem cell. Ini merupakan proses yang bernama mikrogametogenesis.
Gambar ini juga menjelaskan seperti demikian. Mikrosporosit akan mengalami pembelahan meiosis 1, meiosis 2 menjadi tetra, kemudian mikrospor rilis atau pollen rilis atau serbuk sari dilepas dari anter, kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi sel vegetatif, vegetatif nukleus, dan generatif sel. Kemudian mengalami pembelahan lagi secara mitosis menjadi 1 vegetatif nukleus dan 2 stem cell di dalam anter. Kemudian baru mereka melakukan penyerbukan. Atau terjadi di anter hanya berupa 1 vegetatif nukleus dan 1 generatif sel. Kemudian setelah terjadi penyerbukan, baru si stem cell ini akan mengalami pembelahan lagi, menghasilkan 2 stem cell. Seperti pada gambar di bawah ini, jadi vegetatif nukleus itu ada di paling depan untuk memberikan jalan untuk stem cell. Vegetatif nukleus ini membentuk pollen tube untuk stem cell ini menuju sel telur. Proses pembentukan sel gamet jantan selesai pada tahap ini. Kemudian kita akan pelajari tentang proses pembentukan female gametophyte development. Pada proses ini, 1 megaspore mother cell menjadi 8 inti gametophyte betina. Terdapat 2 proses, yaitu megasporogenesis dan megagametogenesis. Pada megasporogenesis, sebuah megaspore mother cell atau megasporosit akan menjadi megaspore. Kemudian, megaspore ini pada proses megagametogenesis akan menjadi 8 inti sel. Proses megasporogenesis. 1 sel induk megaspor membelah secara meiosis melalui meiosis 1 dan 2 hingga menghasilkan 4 megaspora anakan. 3 megaspora yang terbentuk akan mereduksi dan mati, kemudian 1 tetap berkembang hingga akan tumbuh menjadi bakal biji yang sempurna. Proses ini terjadi di dalam bakal biji. Prosesnya adalah 1 sel induk megaspora menjadi 1 sel megaspora. Bisa kita lihat pada diagram yang merupakan hasil penelitian dari Yadegaria and Drew pada tahun 2004. Jadi, 1 MMC atau megaspore mother cell akan membelah secara meiosis menjadi 4. Kemudian, 3 akan tereduksi atau mati menjadi 1 FM atau fungsional megaspore. Fungsional megaspore ini merupakan fase megasporogenesis. Sampai pada tahap ini kemudian akan terjadi proses megagametogenesis, yaitu 1 fungsional megaspore tadi akan mengalami pembelahan secara mitosis. Intinya akan membelah menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang terjadi kemudian pada 8 inti ini adalah proses pemindahan di ujung atas, di ujung bawah, dan di tengah-tengah. Apa saja yang ada di sini? Mari kita pelajari satu persatu. Yang AC adalah antipodal sel. Ini adalah sel-sel antipoda. Terus kemudian PN adalah polar nuklei. Kemudian EC adalah egg cell. Kemudian SC adalah synergid cell. CC ini adalah central cell.
Atau kita bisa lihat juga dari gambar hasil penelitian dari Martin et al. 2014, proses megasporogenesis dan proses megagametogenesis. Proses megasporogenesis diawali dengan MMC, megaspore mother cell, yang akan membelah secara meiosis, kemudian menjadi FM dan DM. Ini yang terdegradasi, terus kemudian ini yang hidup dan menjadi bakal biji yang sempurna. Kemudian FM ini akan mengalami pembelahan secara mitosis. Jadi inti selnya akan membelah satu menjadi 2, kemudian mengalami pembelahan mitosis lagi, 2 menjadi 4, kemudian mengalami mitosis lagi menjadi 8 dan mengalami migrasi atau perpindahan. Di sel akan mengalami migrasi, kemudian migrasinya ini adalah perpindahan. 3 inti sel berada di ujung atas, yaitu disebut antipodal nuklei, terus kemudian 3 ada bagian depan, terdiri dari synergid nuklei dan egg cell. Kemudian ada polar nuklei di sini yang akan melebur menjadi satu, menjadi central cell nuklei. Dan ini siap untuk dibuahi. Jadi dari sini jelas bahwa proses megasporogenesis dan megagametogenesis itu menghasilkan dari satu MMC akan menghasilkan 8 inti sel. Nah, untuk materi tentang double fertilization dan untuk memperjelas juga tentang female gametocyte development, kita bisa melihat melalui video berikut ini. Flowering plants undergo a unique reproductive process where there are 2 fertilization events. This double fertilization event occurs between the male reproductive organ, the male gametophyte, and the female reproductive organ, the female gametophyte. Before the fertilization event can occur, the ovule has to undergo some changes. At present, the ovule contains one reproductive cell, known as the megaspore or mother cell. This cell is diploid and undergoes meiosis, producing 4 haploid megaspores. In the majority of species, 3 of these megaspores degenerate, leaving only 1 surviving megaspore. This surviving megaspore expands and undergoes 3 rounds of mitosis to produce 8 haploid nuclei. As the nuclei have not developed any individual division, they initially share the same cytoplasm. This complete structure is known as the embryo sac. Within the established embryo sac, cell walls begin to form between most of the nuclei. 3 cells named antipodal cells form opposite the opening of the ovule, known as the micropyle. Another 3 cells form above the micropyle. 2 of these are synergids, and the other is the egg cell. This leaves 2 nuclei in the center of the ovule. These central nuclei remain together in one large cell. It is the egg cell and this central nucleate cell which will eventually become part of the double fertilization event. In order for the double fertilization event to occur, the male gametes, the sperm, must travel from the anther to the embryo sac within the female reproductive organ. The pollen grain contains 2 main cells. A cell named the tube cell makes up the bulk of the pollen grain, and the sperm cell, which at this stage is known as the generative cell. To reach the embryo sac, a pollen grain must land on the stigma. Once landed, it begins to germinate. The tube cell forms a long structure down the style and into the ovary. The generative cell travels behind the tube cell nucleus. Once near the ovary, it divides by mitosis to produce 2 haploid sperm cells.
The pollen tube reaches the micropyle and releases the sperm cells into the embryo sac. One of the two sperm cells fertilizes the egg cell. This produces a diploid zygote, which will become the embryo. The other sperm cell moves up and fuses with both of the central nuclei, forming a triploid cell. This unusual triploid cell develops into an endosperm and serves as the embryo's food supply during early development. It is only angiosperms, flowering plants, which have this double fertilization characteristic, where a diploid zygote and a triploid endosperm form. Gymnosperms, pines, tracheophytes, ferns, and non-tracheophytes, mosses, lack this double fertilization feature. Dari video yang kita lihat tadi, sama dengan diagram berikut ini adalah hasil penelitian dari Bogle pada tahun 2010. Ada sperm cell, dia akan membuahi sel telur dan membentuk embrio dengan 2N. Terus kemudian sperm cell yang kedua akan membuahi central cell dan membentuk triploid primary endosperm yang sebelah sini. Demikian tadi hasil dari double fertilization, yang satu embrio dan yang satu adalah endosperm. Secara mikroskopis juga dapat terlihat bahwa hasil dari double fertilization adalah embrio dan endosperm yang ada di sekitar embrio. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Sprang and Dresselhaus pada tahun 2015 yang meneliti tentang double fertilization pada Arabidopsis thaliana. Nah, sel-sel yang terdapat pada ovarium yaitu sel sinergit, sel telur, central cell, dan kemudian antipoda. Nah, kemudian setelah terjadi double fertilization akan terbentuk zygote dan akan terbentuk endosperm. Berikutnya kita akan belajar tentang embryo development. Setelah terjadi pembuahan, akan terbentuk zygote. Pada penelitian Zhao et al. Pada tahun 2017, terdapat perbedaan antara dikotil dan monokotil. Jika dikotil, maka sel telur ini merupakan sel telur yang belum matang, kemudian setelah matang dan setelah terjadi fertilisasi akan terbentuk zygote yang memanjang seperti ini. Kemudian pada monokotil, berikut adalah gambarnya. Ada sel telur, kemudian sel telur yang telah matang mengalami pembuahan, terus kemudian akan terbentuk zygote yang seperti ini. Zhao juga meneliti, Zhao and Sun pada tahun 2015. Dia meneliti tentang perkembangan dari embrio. Tahapan-tahapan perkembangan embrio dimulai dari sel telur, kemudian setelah dibuahi menjadi zygote, zygote akan menjadi elongate zygote, kemudian akan menjadi 16 sel embrio dan akan membentuk dalam tahap globular embrio. Setelah tahap globular embrio akan terbentuk triangular, kemudian fase heart, fase torpedo, kemudian fase mature embrio. Alhamdulillah sudah selesai materi tentang angiospermae kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.